لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahi nabi wa amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita. Tentunya ini adalah pertemuan yang pertama Bapak Ibu nggih. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan yang terakhir, ya. Mudah-mudahan awal daripada pertemuan kita kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya mohon izin pada Bapak Ibu jamaah, ketua takmir, semuanya panitia, mohon izin memperkenalkan diri dulu, ya, karena tak kenal maka tak sayang, ya. Jadi biar kenal, biar lebih akrab, ya. Ini izin memperkenalkan, nama saya Soib Muklas, ya. Mungkin ada yang pernah dengar atau pernah tahu, ya. Ini tinggal di Tulungagung. Mungkin tadi saya sempat ngobrol sama Pak Khatib, katanya beliau asli Tulungagung. Kebetulan sekarang tempat tugas di kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung sebagai penyuluh agama Islam, ya. Sebelumnya memang sebelum masuk di Kemenak kebetulan, dan memang itu aktivitas saya sehari-hari tinggalnya di Mekah, Bu, karena jadi tour leader haji dan umroh, ya. Jadi sebelumnya ya kalau pas pulang ke Tulungagung paling 1 minggu, nanti berangkat lagi ke sana. Itu setiap ternyata capek juga, ya, karena mondar-mandir itu capek juga, Pak. Ya, tapi ternyata capeknya kita kalau kita buat ibadah, kita niatkan, itu capeknya terasa nikmat. Mungkin Bapak Ibu yang pernah haji atau pernah umroh, capek enggak Pak? Capek nggih? Tapi Masya Allah, tapi capeknya nikmat. Dan ini pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita difasilitasi, katanya Mas Harir, ini babat pembukaan kajian, ya. Ya, apapun itu kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah enak. Insya Allah mudah. Dan alhamdulillah tadi saya yang pertama kali datang ke sini. Jadi 6:30 saya sudah sampai di sini karena belum tahu, ya. Ini masjidnya yang mana, bingung. Ternyata nyasar sampai ke sana, ya. Tapi ya enjoy saja, ya. Enjoy saja. Nah, itu perkenalan singkat, ya. Mungkin kalau pas kita ketemu di mana atau di mana, mungkin kalau ini bisa bersapa atau bisa menanya, ya. Karena apa? Persaudaraan yang diniati karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya di dunia saja, tetapi sampai di akhirat. Dan tadi sudah dikemukakan sama panitia, katanya pembahasan kali ini tentang seputar Muharram atau seputar tentang tahun baru. Kalau kita melihat saat ini kita berada di ujung tahun, akhir tahun. Jadi akhir tahun daripada Hijriah adalah bulan Dzulhijjah. Makanya banyak di beberapa tempat kalau akhir tahun baca doa. Enten apa mboten ten mriki? Mboten. Ada, ya, ada yang baca. Kemudian awal tahun ada yang baca doa juga. Tujuannya apa? Biar kita pada penghujung akhir tahun ini dalam keadaan baik. Apa sih yang kita harapkan? Yang kita harapkan tentunya akhir daripada kehidupan kita, akhir daripada amalan kita, akhir daripada perjalanan kita adalah perbuatan amalan yang
yang baik. Nggih napa mboten? Tiyang ingkang napa gadah usaha kerja pada akhirnya napa? Kan kepingin akhiran yang baik. Minimal akhiran baik kalau orang kerja saldonya nambah napa mboten? Jenengan seneng nambah napa seneng mboten, Bu? Pasti seneng nambah. Maka ditutup dengan doa. Kemudian awal tahun juga membaca doa. Itu bagi yang mau. Nek sing mboten purun nggih mboten napa-napa, ora enak paksaan, nggih. Ini kan ulama juga memberikan apa namanya arahan kepada kita. Kemudian kalau kita melihat bagaimana kok setiap tahun baru Muharram mestikan kita mengingat dari perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hadis yang pun masyhur ya, sing teng kitab Sahih Bukhari, teng kitab Muslim, teng kitab hadis niku mesti sing didahulukan perkara niat. Nggih lho. Jadi suruh niat yang bagus. Innamal a'malu binniyat. Niki nak Pak Yai, Nyai, Pak Takmir wis apal di luar kepala, tapi buat kita ini apa? Sebagai pengingat-ingat. Dan ini alhamdulillah kalau rutinitas ini kita istiqomah ya, itu menjadikan wasilah buat kita, buat kita semuanya mempunyai amalan yang baik. Nah, ketika Muharram berarti apa? Ada istilahnya namanya hijrah. Jadi ini mungkin Bapak Ibu semua sudah enggak asing dengan istilah hijrah. Hijrah niku nak secara bahasa niku napa? Al-hijru artinya napa? Berpindah. Jadi nak jenengan pindah dari tempat A ke tempat B itu bisa dinamakan hijrah atau berpindah. Tetapi nak menurut syariat al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Kalau secara syariat niku wong sing jenenge hijrah niku napa? Orang yang berpindah dari segala sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira zaman sekarang apalagi anak-anak kita ya, itu bahasanya kan dengan bahasa-bahasa kekinian. Tapi pada intinya adalah kita berusaha meninggalkan perkara yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira sing dilarang Gusti Allah napa, Bu, Pak? Sing dilarang kalih Gusti Allah napa? Halo. Patah nggih sing dilarang. Nah, mungkin jenengan mungkin wis ngetos di sekeliling kita. Sekira-kira yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala banyak. Ya. Mungkin apa namanya yo bahasane yang mriku niku napa ngrasani tong tonggo. Mriki mboten enten nggih sing ngrasan-rasan alhamdulillah ya. Pak Haji ya. Nang mriki mboten enten sing rasan-rasan. Enak tenan. Wong rasan-rasan iku enak ya, Pol. Nggih ta, Bu nggih. Ya, jadi memang segala sesuatu yang akan menjerumuskan kita atau yang membawa kita kepada kemurkaan Allah itu mudah sekali. Tetapi kalau perkara sesuatu yang bisa mendekatkan kita sama Allah Subhanahu wa taala, wah bote po. Gitu. Kira-kira nak minggu-minggu ngoten iki penake apa? Tapone bapak ibu sing hari libur ngoten iki. Kira-kira penake apa, Pak, Bu? Turu. Atau jalan-jalan. Ya, memang itu ada haknya.
Ya ada waktu buat haknya untuk kita kerja, cari nafkah. Ada saat waktunya untuk kita healing atau jalan-jalan ya. Tadi jangan sampai kita tidak memberikan waktu untuk kita taklim atau untuk kita belajar. Ini sempat no. Paling ora suwe, paling 15 menit cukup Mas ya. Ya, ya. Jadi apa? Ada kesempatan. Karena apa? Amal itu nanti yang akan membawa kita pada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ustadz, saya ini kan amalnya belum ikhlas, ya. Belum bisa khusyuk. Orang kalau dia beramal nunggu ikhlas, angel. Jeneng, terus Pak Takmir ya. Terus pertama ya harus kita paksa dulu. Ya, harus kita paksa dulu. Sedikit demi sedikit. Ya pertama sholat jamaah ya. Sholat jamaah teng masjid niku kan ya butuh perjuangan. Ya dikit-dikit dulu. Nanti lama-lama terbiasa. Ya itulah Allah kepengin melihat usaha kita. Usaha awake dhewe iki sing didelok Gusti Allah. Lah niki termasuk salah satu maknanya hijrah. Ya. Tapi memang Bu, Pak, orang kalau mau hijrah itu memang gangguannya benar-benar sekali. Gangguannya luar biasa. Maka orang kan banyak kan mungkin kita atau teman kita atau tetangga kita atau saudara kita yang hijrah dulunya auratnya masih terbuka, tapi sekarang mulai tertutup. Akhirnya digosipin apa? Wah, ahli surga lewat di depan kita. Ya kan? Ya harusnya alhamdulillah amin. Ya kan termasuk doa itu. Gitu. Tapi kalau belum kuat, akhirnya apa? Males lagi ya. Akhirnya dia menjadi tidak semangat. Itu termasuk salah satu ujian. Makanya kalau kita sudah berniat hijrah, ya, maka harus kita niatkan untuk kita tidak balik lagi. Semua orang itu pasti punya masa lalu. Nggak ada yang nggak punya masa lalu. Semua orang, entah itu masa lalunya baik atau kurang baik, ya, pasti. Semua punya kesalahan. Nggak mandang dulu, itu yang ustadz pun juga punya kesalahan. Tetapi yang menjadi titik tolak kita adalah bagaimana kita berupaya hari ini lebih bagus daripada hari kemarin. Ya, jadi harus lebih baik daripada hari kemarin. Ya, memang ujiannya banyak. Nah, ini termasuk salah satu ujiannya orang yang menuju kebaikannya seperti itu, diuji, benar-benar diuji. Omongan tetangga, omongan teman-teman, wah sekarang nggak mau gini lagi. Ya itu ujian. Maka banyak kan kalau kita lihat mungkin di sekeliling kita ya, ketika mendapatkan hujatan, ketika mendapatkan cibiran, akhirnya balik lagi dia nggak kuat. Maka ayo kita niatkan ya, mumpung momentum ini termasuk momentum yang bagus, akhir tahun mau awal tahun ini kita meniatkan diri kita untuk lebih baik lagi. Kemudian supaya kita bisa menuju ke arah lebih baik atau beramal yang baik itu memang harus kalau bahasanya orang Arab at-tadrij ya, atau step by step. Sedikit demi sedikit. Orang kalau sudah merasakan hadir majelis taklim itu Masya Allah, kalau kita nggak hadir sekali, kayak ada sesuatu yang hilang. Ya. Tetapi orang yang sudah rajin ke majelis taklim itu juga Allah uji. Ya. Diuji sama Allah. Oke, ini renek sing luwih alim timbang aku. Ya, niku penyakit sing godho kiai, sing godho ustaz yo luwih setane luwih alim neh. Wong kene nek ora tak ajari apa iso. Enek wong sing ngono.
Itu yang goda ustadz, yang goda kiai. Itu seperti itu sama saja. Terus yang goda bukan ustadz ya. Itu juga sama aja. Semua maknanya apa? Kita ini diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Diuji kabeh. Ora ana wong sing ora diuji. Tapi bagaimana ketika diuji kita sama Allah Subhanahu wa taala ya? Kita berusaha tetap istiqomah. Maka dulu saya pernah dinasihatin sama guru saya karena waktu sedang sedang berpindah ya. Beliau menasihati apa? Simple, Bu. Jalanin aja. Ternyata kalimat yang sederhana, nggak butuh dalil, nggak butuh apa. Itu ternyata ketika kita dihadapkan dengan permasalahan apapun, insya Allah tenang, bisa melewati, dijalanin aja. Wong nak waktu diuji kan just diuji, dijalanin aja, terasa ringan, ya, ya pastilah namanya kira-kira awake dhewe iki hina kalau dipuji seneng sing pundi? Halo. Kira-kira nek awake dhewe ku dipuji kalau dicaci dihina seneng sing pundi? Mesti normale awake dhewe seneng dipuji. Wah, kae sok. Tapi nek dicaci belum tentu ya. Tapi kalau kita menjalanin ini wis toh wong urip kuwi wis ana sing ngatur. Arepo kaya apa nak Gusti Allah durung nekdirno ora bakal. Wis mesti ngatur. Jadi apa? Mari bersama-sama kita niatkan kita pada perkumpulan ini ya. Mudah-mudahan perkumpulan ini bisa istiqomah ya, bisa makmur ya, bisa langgeng terus-menerus. Siapapun yang mengisi sama saja. Nah, yang penting ngajak kepada kebaikan. Saya di mana-mana nggak pernah mengajarkan harus fanatik sama guru, nggak, fanatik pada kebenaran. Bisa selama itu ngajak kita untuk dekat sama Allah, menjauhi larangan Allah, ya kita ambil hikmahnya, kita ambil yang baik. Tapi kalau kita terlalu fanatik sama salah satu guru ya, akhirnya penyakitnya apa? Meremehkan guru yang lain. Jadi saya nggak mau ya. Jadi kalau saya, tapi terserah kalau jenengan, tapi kalau prinsip seperti itu. Jadi apa? Fanatiklah kepada kebenaran. Selama itu mengajak diri kita sama Allah Subhanahu wa taala, mengajak meninggalkan maksiat, mengajak semakin kita dekat, kita ambil. Ya. Adapun kita cinta sama guru kita, sama ya itu wajib cinta sama guru kita. Karena apa? Semua juga mempunyai kesalahan. Karena nggak ada kan yang maksum, ada apa enggak? Nggak ada yang maksum semua manusia itu, melainkan Rasul dan para nabi. Kiai juga pernah punya salah, nggih napa mboten, Pak? Tapi ketika seorang kiai, seorang guru salah, kita pun jangan menghujat, ya. Kita cukup mendoakan, mudah-mudahan dituntun sama Allah. Nanti kita doakan. Justru doanya orang-orang yang tersembunyi itu yang langsung dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk salah satunya. Yang biasa nih rasani tonggo, biasa nih ngrasani temene, maka berangsur semakin kesini dikurangi. Tapi memang kira biasanya yang sering rasan-rasan itu bapak-bapak apa ibu-ibu? Halo. Biasanya ya. Bapak-bapak apa ibu-ibu biasanya? Ya, bapak-bapak juga sering rasan-rasan Pak ya. Ya pernah. Jadi rasan-rasan hasanah ya. Ya, suudzon hasanah. Ya itu penyakitnya. Maka wis dikurangi. Karena apa? Karena semua nanti yang kita ucapkan, apalagi sekarang zaman sosmed yang begitu masif, yang kita tulis, yang kita ucapkan semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Saiki nek ning donya wis to arep ngomong saomong los. Nggih mboten.
Siapapun nggak bisa melarang kan. Tapi kalau kita sudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhir nanti, nggak ada yang bisa bantah. CCTV ini metu kabeh. Apa meneh jangankan CCTV-nya Allah, saiki ae lah. CCTV di mana-mana kan. Ya, di mana-mana ada CCTV. Jejak digital nggak bisa bohong katanya. Itu aja di dunia, apalagi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kemudian termasuk salah satunya agar kita bisa lebih baik adalah dengan kita memperbarui atau menguatkan niat kita lah. Niatnya harus dikuatkan. Lha wonten dawuh teng kitab, mboten klebu teng kitab napa niki Zuhad didhawuhaken Imam Ibnu Ruslan dawuh ngoten. Fasahihin niyata qabla al-amali wa'ti biha makrunatan bil awali. Jadi awake dhewe nek arep berbuat, arep melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu, suruh memperbagusi niat kita lah. Mungkin Bapak Ibu tadi yang dari rumahnya ke sini niatnya apa, Pak? Niatnya apa? Jenengan teng mriki, dugi mriki wau lho niatnya apa? Niatnya pinten? Ada berapa niat? Wis pokoke aku teko mergo oleh undangan. Aku teko mergone ora penak nek ora teko. Niatnya yang bagus, yang banyak. Niat apa dari rumah ke sini? Nanti kalau di jalan ada orang yang mau minta tolong, akan saya tolong. Nanti kalau ada orang ini akan ini sampai niatnya mungkin lebih dari 100, kita mendapatkan pahalanya sesuai dengan yang diniatkan. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Amale siji tapi pahalane luwih saka siji. Iya toh? Jadi amalnya satu, walaupun itu tidak kesampaian kan kalau, ya. Tapi kalau memang benar-benar itu kejadian ya kita kerjakan, ya. Bukan hanya mensiasati malaikat ya, mensiasati malaikat saja. Tapi memang diniatkan yang banyak, diniatkan yang lebih bagus. Niat silaturahmi, niat memakmurkan masjid, niat yang lebih banyak. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan sesuai yang kita niatkan. Niat nek fakir miskin, nek fuqara ya, ada anak yatim, niat kita bantu misalkan, itu semuanya dikasih pahala sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya nggak bisa karena bantuan itu nggak harus berupa materi. Termasuk kita membantu tenaga, membantu mengarahkan, itu juga termasuk dihitung sama Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira penak dadi wong muslim kuwi penak. Semuanya amal perbuatannya selama niatnya itu bagus mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Tetapi memang tadi sudah kita sampaikan ketika orang mau berbuat baik itu pasti aja ada ujiannya. Wis toh. Kira-kira wong makmurno masjid, ngurusi masjid, dadi takmir masjid niku angel napa abot, Pak? Abot. Ketoke dilihat sepele tapi jenenge memakmurkan masjid, kemudian menjadi penanggung jawab masjid itu susah, berat kalau benar-benar kita konsisten. Berat loh, Bu. Kelihatannya cuma jaga sholat 5 waktu. Mek azan tok alah mek azan tok. Abot napa mboten? Nggih ta, Pak? Abot. Makanya orang-orang seperti itulah yang lebih ikhlas biasanya. Bayangkan kita sholat 5 waktu harus azan.
Nyatanya azan mudah, tapi menjaga waktunya. Azan jam pinten niki subuh? Jenengan sholat subuh jam pinten, Bu? Setengah 6. Eh, sholat subuh jaga waktu sholat subuh jam 4 itu loh. Itu susah. Alah mek ngono ae. Mungkin Bapak Ibu yang di tempat kerjanya punya posisi mungkin tahu atau di masyarakatnya punya posisi tanggung jawabnya itu berat. Berat sekali. Ya, menjaga waktu nanti zuhur ya. Zuhurnya jam berapa? Jam 12 atau jam berapa mancing? Jam berapa? Kurang ya? Nah, itu jam jam itu. Itu angon jamnya PNS lo penak ya. Tapi angon jame penjaga masjid atau ngurusi masjid itu berat. Kayak wayah Arab layah-layah, wayah istirahat, oh kok wis meh asar. Itu makanya orang-orang seperti itu Masya Allah ya. Harus benar-benar kita apresiasi ya. Siapapun itu. Kalau cuma datang sekali langsung ini habis itu terus enggak sama sekali akeh tunggale Pak Bu. Akeh tunggale. Nah begitu juga ketika kita sedang hijrah langsung karena ini pahalanya sholat duha sekian, pahalanya sholat tahajud begini. Pahalanya sholat jamaah ketika habis dengar kajian, ketika habis ngaji langsung gaspol remblong. Langsung semua dikerjakan. 3 hari jeglek. Langsung kapok lah wis ora. Itu bukan enggak bagus, tapi lebih bagus yang sedikit tapi istiqomah. Sholat duha dulu mungkin 2 rakaat atau 4 rakaat. Istiqomah mungkin 3 bulan kok istiqomah, besok ditambahin lagi 2 rakaat lagi. Istiqomah sampai setahun ditambahin lagi. Jadi bertahap. Jangan sampai kita melakukan amalan tadi itu, amalan yang baru, tapi amalan yang sudah kita kerjakan itu ditinggalkan. Sholat jamaahnya sudah bagus. Tambah dengan sholat sunnah qobliyah ba'diyah itu lebih bagus lagi. Maka harus dengan kita step by step. Harus kita dengan istiqomah dulu. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian ya, termasuk salah satu yang bisa mempermudah kita untuk kita selalu istiqomah di jalan kebaikan adalah dengan membuat komunitas-komunitas atau kelompok-kelompok ya, yang atau bahasanya circle lah ya, teman pergaulan kita itu yang bisa menolong kita. Karena apa? Arahnya teman itu bisa mempengaruhi kita. Terus karena lingkungan itu akan mempengaruhi kita. Lingkungan kita orang bagus-bagus semuanya. Mau nggak mau kan juga kita akan terbawa. Ya. Lingkungannya wah iki pokoknya nek esuk salat duha semuanya. Iki mun duha sedanten apa dereng? Habis niki ya. Salat duha enak loh Bu, ya. Salat duha. Kalau pripun bagaimanapun juga saya tetap berusaha ya. Salat duha. Dimanapun juga. Misalnya berangkat ke kantor sebelum masuk megang laptop ya kita sholat dulu. 2 rakaat, nggak usah banyak-banyak. Atau lagi perjalanan kemana ada mampir ke masjid silakan. Alah kesuwen cat mek ngono tok ae. Siji Bu. Beda. Tetap beda. Nanti dengan asarnya itu akan terasa. Makanya carilah kumpulan-kumpulan yang bisa membantu kita untuk semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Alah taat kenyataane wong apik tapi juga nglakoni sing ora apik, wong yo nglakoni ngene. Itu berarti makanya sudah saya katakan tadi ya. Seseorang semua punya kesalahan. Tapi teman yang baik ketika ada berbuat salah kan mengingatkan. Itu yang teman yang baik. Ini tapi kadang kalau teman kita berbuat salah bukan kita mengingatkan,
bukan kita membantu tetapi malah menjerumuskan. Ini kan banyak kan. Teman kumpul ketika satu visi ya, ketika satu ada kepentingan, ketika sudah nggak ada kepentingan sudah nggak mau berteman. Makanya kita jaga tadi perkumpulan, pertemuan yang memang benar-benar kita dasari karena Allah Subhanahu wa taala. Itu nantinya akan bisa membawa kita semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Terus niki ada salah satu dawuh ya, ada salah satu dawuh daripada Imam Nawawi ya. Beliau dawuh diriwayatkan daripada Abu Dzar yang beliau dawuhkan apa? Ya Abu Dzar, jaddidis safinah fa innal bahra amik. Ya. Ini nasihat kepada Abu Dzar, tapi maknanya buat kita semuanya. Jaddidis safinah fa innal bahra amikun. Jadi nopo? Ti kondandani praune Abu Dzar, praumu ki dandanono. Karena apa? Laut itu sangat dalam. Artinya nopo? Perjalanan kita di dunia ini menuju ke akhirat itu perjalanan yang panjang. Perjalanan yang sangat dalam sekali. Maka kalau kita tidak mempunyai bekal, kita tidak mempersiapkan alat kendaraan kita, potensi kita tenggelam atau potensi kita terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu sangat dekat sekali. Awake dhewe niki teng donya niki hakikate nggih niki perjalanan menuju akhirat. Enten napa mboten sing awake dhewe bakal niki ora ngalami mati. Enten napa mboten? Kita semua bakalnya meninggal kan? Nggih napa mboten, Mas? Entah jenengan riyen kula keri nggih. Utawa keri jenengan riyen. Maknanya apa? Sama saja kita semua ini pasti ya, pasti akan mengalami yang namanya kematian. Makanya wong sing apik, wong sing sae, wong sing cerdas niku sing ngumpulno amal sing iso digawa mati, tinggu sango mati. Alah tatat koyo kerja banting tulang koyo duit digawa mati ae. Yo hakikate yo duit yo digawa mati lho, Bu, Pak. Ya, tapi boten kok terus kok gawa nang kuburan ngono ya ora, gitu. Lah, materi yang kita punya ini kita sedekahkan untuk pembangunan masjid, untuk infak di jalannya Allah, untuk membantu anak-anak yatim, untuk membantu kepentingan umum, gitu. Niku kan pahalanya nanti akan mengalir buat kita ketika sudah meninggal dunia. Niku digawa nggih. Tapi nek digawa utuhan ngono ya mboten nggih. Mosok digawa awake dhewe gawa nggih mboten. Iki hakikatnya seperti itu. Maka mumpung kita ini diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, mari kita perbanyak amal-amal yang bagus. Sesuai dengan kemampuan kita. Yang dikasih Allah kemampuan finansial lebih, kita berinfak dengan finansial kita. Yang Allah memberikan kita tenaga lebih, kita berinfak dengan tenaga kita. Yang Allah kasih ilmu lebih, kita berinfak mengamalkan ilmu-ilmu kita. Termasuk salah satunya ya menyebarkan ilmu yang dia punya. Saya yakin ini banyak orang-orang alim di sini. Banyak orang-orang pintar, banyak para kiai. Ya, ambil manfaatnya daripada mereka semuanya. Ya. Itu karena apa? Itu termasuk salah satu tanda-tandanya atau warning daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Siapno Bu, bekale sing akeh. Jenengan paling tebih hilinge teng pundi, Bu? Halo.
Jenengan paling tebih nek jalan-jalan teng pundi? Hah? Teng luar negeri. Surabaya nate nggih. Wah, wong Surabaya masa. Jenengan teng Surabaya niku bekel apa mboten? Mesti bawa bekal. Apalagi nak ibu-ibu, Pak. Nah, ibu-ibu itu mau kemana gitu bekalnya makanan apa semua komplit dari atas kepala sampai ujung kaki itu semua dipersiapkan semuanya. Dipersiapkan. Nggih. Kula kadang ngoten, kula mboten cerita ibu mriki, kula cerita istrine kula. Dadi nek ajeng teng pundi ngoten masyaallah komplit. Bapak-bapak mah santai, Pak nggih. Oh, tidur pokoknya tangi langsung raup ya. Raup cuci muka wudu udah. Ya, makanya teng TikTok nih kamu ibu kan paling banyak ya. Bapak santai. Tahu-tahu udah siap aja di mobil atau siap di motor ya. Itu ngoten simpel mungkin. Tapi maknanya apa? Kita mau berjalan atau musafir, mau bepergian teng donya niki mawon leh nyiapno koyo padahal kan isih harapan mulih to nggih. Ada enggak potensi kita pulang? Dengan teng Surabaya bakal wangsul teng Kediri niku mboten. Nggih to. Apa langsung nginep teng Surabaya kan mboten terus. Niku leh nyiapno kados ngoten. Napa meneh awake dhewe niki ajeng sowan teng Gusti Allah. Makanya harus persiapkan yang lebih banyak lagi. Kira-kira sampai kono, sampai teng mriko enek potensi balik neh ora. Misalnya teng kubur nggih. Wah, ora penak ternyata. Aku tak balik neh nang donya, tak ngamal perbuatan. Isih enek info ngoten apa mboten? Kudu nenten. Nek wis budal ya wis. Makane mumpung dikasih kesempatan ini perbanyak-banyak amalan yang bisa kita bawa menuju Allah Subhanahu wa taala. Wis enak-enak. Pokoknya penak. Lah, di antaranya lagi ya, wa hafifil himla fa innal aqabah qu'udun. Ai mahmuluka minad dunya. Dan iki nasihate malih kon ngentengno barang bawaan. Ya. Fa innal aqabah qu'udun. Sesungguhnya posisi menanjak atau naik gunung itu berat. Dengan pun nate healing napa nate naik gunung niku kira-kira nggawane bekal niku sing abot apa sing enteng, Bu? Niki riyene nate nom-nomane nate mendaki gunung apa mboten? Napa mendaki musafir kemana ngono? Ya, maknanya apa? Perjalanan menanjak itu berat. Makanya apa? Barang bawaane sampeyan kuwi aja abot. Nek tik kiasno maknane napa? Awake dhewe niki arep ngadhep Gusti Allah sing wis digawa karo awake dhewe niki kon ngringano. Maknane donya sing diparingno karo awake dhewe aja terlalu digegem. Nggih to? Kira-kira nek awake dhewe niku seneng titipi materi akeh apa sithik? Bu. Jenengan kira-kira titipi materi karo Gusti Allah niku seneng titipi akeh apa sithik? Akeh. Padha aku seneng akeh. Sapa sing ora seneng omahe apik, kendaraane apik, nggih to? Isi dompete luwih-luwih apik. Kira-kira jenengan seneng sing abang-abang apa abu-abu? Nggih to? Niku berat. Nek awake dhewe terlalu seneng gegem karo donya mang, ya.
niku berarti hubungan kita sama Allah akan berat. Merga niku namung titipan. Makanya kon kerja seakan-akan awake dhewe iki hidup selamanya, tapi kon amal seakan-akan awake dhewe itu meninggal besok. Arti nek kerja yo tenanan, lek ngadep karo Gusti Allah yo tenanan. Jadi materi sing diparingi karo Gusti Allah itu kita jadikan sarana perantara awake dhewe niki lho ibadah iso nyaman kuwi nak landasi atau enek perantara donya to nggih. Kira-kira jenengan seneng ngaos teng tempate adem, karepete empuk, hawane semilir, kantuk-kantuk apa teng panasan? Nggih to? Pasilah awake dhewe saged haji, saged umroh yo butuh donya. Tapi tiket pesawat saiki wis 20 juta gara-gara kenaikan bahan bakar ngono. Nggih to, Bu? Niku kan butuh donya. Tapi ojo bener-bener gegem sampai lali karo sing ngekeki donya. Saate kuwi butuh perjuangan ya. Butuh perjuangane bantuan awake dhewe bantu. Nek awake dhewe iso bantu. Nggih to, iki butuh butuh bantuan, kita dikasih rezeki lebih, maka harus kita bantu. Sebisa kita. Jadi mudah-mudahan kita semuanya ini termasuk hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hamba yang selalu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap sama Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan anak cucu keturunan kita menjadikan anak yang soleh-solehah, anak yang bisa mendoakan, yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iki kira-kira ngajine sampai jam pinten, Mas? Allah napa? Los ya. Berapa menit lagi? Oh, ibu cari ini jamnya sampai jam 8, wis punjul 10. Aku ora penak maksudnya. Pertama kesuwen wis rasa kok ngajine. Mboten napa-napa. Kok dikon ngaji budal ora ya ora apa-apa. Kula nek ngaji teng pundi-pundi nggih los, Bu. Kula mboten kok ben gak. Wis pokoke kita menyampaikan yang kita bisa, yang kita punya. Enggak mau, saya enggak mau jaim-jaim, orangnya enggak mau. Kalau enggak bisa ya enggak bisa, ngapain ditutup begitu, Pak ya? Jadi ngoten. Jadi kita itu harus berusaha fair, ya. Harus berusaha fair. Kenapa? Fair ini termasuk salah satu ya sifat yang diajarkan oleh Rasulullah. Dikatakan ya harus mengatakan yang disampaikan ya, kalau enggak ya enggak. Maka dari itu pertemuan-pertemuan seperti ini ya mudah-mudahan bisa istiqomah ya. Saya berharap bisa istiqomah, siapapun yang mengisi, siapapun yang memarukan masjid, kita dorong bersama-sama. Ini buat lingkungan kita kan ya. Ini lingkungan jenengan dong ya. Jadi nak tempati awake dhewe iki makmur dengan kebaikan, akhire tangga teparunge rukun, usaha yo penak, ibadah yo tenang, nyambut gawe yo lancar. Wangi niku to sing arep awake dhewe to nggih. Insyaallah ngoten Pak Bu nggih. Iki mboten usah dangu-dangu karena pembukaan ya. Jadi ini saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi nasihat buat saya pribadi ya. Umumnya buat jamaah sekalian. Ini yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi disampaikan Bapak Ibu, kalau ada yang kepingin, ini bukan bertanya, sifatnya pengen ngobrol ya, silahkan ya. Nanti yang bisa kita jawab. Kalau belum nanti tak carikan, tak bukakan kitabnya dulu. Atau pas nggih mboten napa-napa. Monggo Bapak Ibu mungkin ada seputar ini tentang masalah yang kita sampaikan tadi.
Atau masalah haji umroh, saya mau ikut umroh Ustaz. Insya Allah saya nanti bulan September berangkat umroh bawa jamaah. Kalau ada yang mau ikut silahkan. Monggo Bapak Ibu. Betul? Nak boten ditutup Mas ya. Ya, insya Allah ngoten mawon Bu ya. Niki enggak masalah, ini pertemuan pertama kita santai saja ya. Kula nyuwun ngapunten memang kula modele ngoten iki. Jadi santai ya anu ngoten. Iki mawon kang kula sampaikan walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah kajian kita hari ini sudah rampung. Mari bersama-sama kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk para jamaah dan tak lupa mari kita ajak saudara-saudara kita infokan di masjid kita ini, di Masjid Al-Haramain, bahwasanya ada kajian rutin yang insya Allah akan senantiasa diadakan sebulan 2 kali di minggu kedua dan ketiga. Semoga Bapak Ibu bisa diinfokan pada saudara-saudaranya atau mungkin anak-anaknya atau yang sudah ada cucu juga diajak dalam rangka tradisi keilmuan di lingkungan keluarga kita. Semoga Allah angkat derajat kita semuanya melalui pintu ilmu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Sohib, Ketua Masjid dan juga para jamaah yang hari ini sudah berkenan meluangkan waktunya. Semoga Allah Taala sumber lapangan dan kemudahan serta kemuliaan dalam segala hal untuk panjenengan dan bersama dengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sana Bang. Di sana. Ayo bentar.